Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Naml, surah ke-27, ayat 56 sampai ayat 63. Pama kana jawab qaumihi, maka tidak ada jawaban qaumihi, kaumnya, illa kecuali an qalu, bahwasanya mereka mengatakan, mentertawakan. Ya, kalau tafsir Departemen Agama, mentertawakan, ya, artinya menghina Nabi Lut. Akhriju, keluarlah kalian semua, ala Lutin, keluarganya Nabi Lut, min qaryatikum, dari kampung kalian, negeri kalian. Innahum, sesungguhnya mereka, unasun, orang-orang, yatataharun, yang merasa bersih, yang merasa suci. Apa maksud ayat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kisah Nabi Lut. Kita lihat ayat sebelumnya, munasabah ayat. Munasabah itu artinya kesambungan, keterkaitan antara ayat 56 dengan ayat sebelumnya. Sebab kalau langsung ke 56 kita nggak paham apa maknanya. Kita lihat ayat 55, 54, ya, yaitu tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Walutan iz qala liqaumihi atatunal fahisata wa antum tubsirun. Ingatlah kata Nabi Lut, dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan sangat keji, homo, suka laki-laki dengan laki-laki. Kenapa kalian melakukan itu? Wa antum tubsirun, padahal kalian tahu, oh ini perbuatan keji, perbuatan jorok, perbuatan hina. A'innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa, apakah sungguh kalian benar-benar mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukannya perempuan, padahal kalian punya istri. Kenapa kalian sukanya dengan laki-laki? Ya, bal antum qaum tajhalun, bahkan kalian ini adalah kaum yang bodoh, kaum yang goblok, yang tolol, ya kan, aneh, ya kan. Masa punya orang istri yang cantik, banyak di sini perempuan cantik-cantik, yang didatangi hubungannya laki-laki dengan laki-laki, anggar. Kaum Nabi Lut nih. Nah, setelah ngomong begitu, baru apa jawabannya kaum Nabi Lut setelah Nabi Lut berdakwah? Kenapa kalian melakukan itu? Kayaknya wajahkan ada yang baru. Sini nih, belah sini nih. Ini sini nih ada nih. Maksudnya Pak Mumit. Kalian kasihan banget soalnya sampai begini-begini. Ini sini bisa nih, ini depan bisa nih. Enak nih. Depan bisa, ya. Nyender juga bisa. Gak apa-apa nggak nyender juga. Lalu kalau di Gandaria, ini ngaji begini salah nih. Ngaji yang benar itu halaqah. Halaqah itu bulat. Ya, bulat. Nanti insya Allah ya, mulai besok hari Kamis kita bulat ya. Jadi ustadznya di sini, kaumnya semuanya santri di situ begitu, bulat. Seperti orang tawaf gitu ya. Kalau gini salah nih ngaji. Kecuali jamaahnya ribuan, ratusan, boleh lah begini. Tapi kalau jamaahnya hanya 20 sampai 30 orang, bulatan aja, bulatan. Ya, insyaallah ya. Mulai besok lah ya. Sekarang udah mulai live. Belum live ya. Insyaallah nanti
Nah, kembali lagi, apa jawabannya? Jawabannya adalah famakana jawab qaumi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum. Ya, tidak ada jawaban kaumnya, nggak jawab dia. Dikatakan ini perbuatan keji oleh Nabi Lut, perbuatan bodoh, nggak dijawab karena dia tahu ini memang benar sebenarnya. Hati nuraninya ini perbuatan keji, hati nuraninya kaumnya ini perbuatan bodoh karena laki-laki dengan laki-laki adu anggar, perempuan dengan perempuan, apa yang nah itulah makanya kalau udah nggak kuat nikah saja sama perempuan, laki saja. Zuyina linnas wa musawat bin nisa, dihiasi laki-laki itu suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, itu fitrah. Fitrah Allah ciptakan begitu. Nabi Adam yang di surga aja nggak betah, dia pengen punya istri karena dia sendiri. Surga itu kan nikmat, sendirian nggak enak, apalagi di dunia sendirian nggak enak. Ini cepetan dah punya bini. Ya, kalau santri sih masih kuat ya karena konsentrasinya tertuju kepada ngaji dan kuliah. Tapi kalau mau silakan, karena kuliah itu tidak menghalangi. Kira-kira di kampus diberhentiin nggak kalau seorang mahasiswa kuliah? Enggak kan? Oh, beasiswanya dicabut. Oh iya, beasiswanya dicabut. Soalnya ini kan beasiswa semua, kecuali kalau kuliahnya bayar ya. Kalau bayar boleh. Ya. Sebab mahasiswa Ustadz di YID ya, di YID itu banyak yang berkeluarga, banyak yang punya anak bahkan. Tapi kadang-kala ini pengalaman, justru seriusnya itu kuliah itu yang punya anak. Ini benar nih, tapi kemarin ada 8 orang PPR di Darut Tafsir, ya kan? Itu yang semangat gitu, itu yang anaknya 2, yang anaknya 3, yang punya anak. Justru yang bujangan itu pada males datangnya aja terlambat. Ya Allah, itu kenapa begitu ya? Nah, ya seperti ini kan, pertama ngaji di sini kan, santri kan banyak kan ya, yang sampai ngambil karpet aja, ya kan siapa? Kan waktu pertama, sekarang sih alhamdulillah Abi, nggak apa-apa. Abi itu di sini, maaf ya, manggil ke santri Abi. Kalau ini Ustadz, di sini itu pelayan kamu ya. Malah sebenarnya Ustadz yang ingin masak air, yang ngasih air, ingin begitu. Cuma karena lagi ngajar ngaji ya, terpaksa. Ya. Ini ngadain karpet, bersihin dan sebagainya. Ya, kalau nanti insya Allah yang bangunin kamu semua ya masing-masing. Alhamdulillah tadi tahajud ya, semuanya pada tahajud insya Allah. Yang tahajud mah. Ya. Jawabannya begitu, bahkan jawabannya apa? Akhriju ala lutin min qaryatikum, keluar kamu, maksudnya diusirlah Nabi Lut dan keluarganya. Kenapa? Innahu unasu yatahharun, kamu ini hai Lut, orang yang merasa suci, orang yang tidak pernah melakukan dosa, silakan kamu keluar, usir. Ya, min adbari rijal, dalam tafsir Jalalain, min adbari rijal, dari kampungnya laki-laki ya. Jadi merasa orang-orang kaum Nabi Lut ini ya mengusir Nabi Lut dan keluarganya karena merasa dia itu enggak berdosa, bukan perbuatan bodoh begitu. Auzubillah min dzalik. Kan itulah tafsir Ibnu Katsir membahas ya, apa yang disampaikan Nabi Lut itu nggak dijawab, tapi malah mengusir Nabi Lut dan keluarganya, ya, dan keluarganya. Fa'anjaynahu wa ahlahu, maka kami Allah selamatkan Nabi Lut wa ahlahu dan keluarganya. Illa imra'atu, kecuali istrinya. Nah ini nih. Qaddarnaha minal ghabirin, kami telah takdirkan istrinya itu bagian daripada orang-orang yang tertinggal, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
ja'alnaha bitakdiriha, bitakdirina. Kami jadikan dengan takdirnya Allah, istri Nabi Lut itu tidak boleh mengikuti anak dan Nabi Lut. Inilah kisahnya, Kak. Ada Nabi ayahnya membuat patung, Nabi Ibrahim kafir. Ada Nabi anaknya kafir, Nabi Nuh, Kan'an namanya. Ada Nabi istrinya kafir, Nabi Lut namanya. Ada Nabi pamannya kafir, Nabi kita Muhammad SAW, Abu Lahab. Jadi artinya begini, kita yang bukan Nabi, nauzubillah, jangan sampai kalau ada keluarga kita atau orang lain, misalnya ustadz, anaknya begini, kiai, istrinya begini, ya kan? Jangan salahkan, jangan suuzon. Itu baru ustadz, baru kiai. Nabi aja, tuh coba, Nabi aja istrinya kafir, Nabi Nuh. Nabi aja anaknya kafir, Nabi Nuh. Nabi aja bapaknya kafir, Nabi Ibrahim. Nabi aja pamannya kafir, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita nggak boleh suuzon, nggak boleh buruk sangka. Inilah pentingnya muhasabah diri, introspeksi diri. Tapi kita harus menjaga istri kita sekuat mungkin, anak kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluarga kamu dari api neraka. Harus wajib, kewajiban orang tua. Tetapi ketika anak istri tidak mau taat kepada suami, itu salahnya sendiri. Bukan salahnya Nabi Nuh, orang udah diajak nggak mau. Bukan salahnya Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri nggak mau diajak untuk menyembah Allah. Bukan salahnya Nabi Lut, istrinya nggak mau untuk taat kepada Allah, malah menyampaikan, "Hei kaumku, tuh di rumah saya tuh ada laki-laki ganteng." Padahal laki-laki itu siapa? Malaikat. Ya Allah, malah memberitahukan, malah menyetujui perbuatan apa? Perbuatan homoseksual. Makanya illa ra'atahu, kecuali istrinya, qadarnaha bil qabirin, kami telah takdirkan istri Nabi Lut itu termasuk orang-orang yang dibinasakan, diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk tuh, dia menyetujui, bahkan memberitahukan ada tamu-tamu yang ganteng-ganteng di rumah Nabi Lut, begitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini kalimat illa martahu. Ya Pak ya. Jadi kita tuh harus sadar diri, jangan suudzon. Seperti dulu pun ada ustadz bercerai, ya kan ya? Yang baru bercerai belum apa sih? Ya namanya rumah tangga orang kan. Iya, jangankan cerai, ini masih yakini istrinya Nabi Lut. Dia cuma bercerai doang, ustadz lagi, bukannya Nabi. Jadi kita jangan suudzon, jangan membuka aib lah, jangan jadi bahan gibah, fitnah. Memang kalau TV infotainment emang nyari-nyari begitu sengaja, kan punya orang kafir. Seperti dulu seorang ustadz terkenal kawin lagi itu boleh, halal. Kok jadi masalah? Yang nggak boleh itu ustadz berzina itu. Seperti ini ustadz nih kawin lagi, nggak masalah. Cuma masalahnya orang di rumah nggak mau, nggak boleh, itu masalahnya. Dan juga jamaah ibu-ibu bisa bubar. Saya ceramah, mana jamaahnya nih, nggak mau dengerin lagi. Itu masalahnya. Ya, pengen banget sih kawin lagi, pengen. Saya pengen. Masalahnya nggak punya duit. Ya, ingin kan? Maaf, bercanda. Supaya jangan ngantuk ngajinya. Ayat 58. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzalin. Lalu kami hujani ke mereka. Siapa ini? Kaum Nabi Lut. Matara dengan hujan batu dari langit. Hujan batu dari langit. Pernah kita mendengar kisahnya Abraham. Siapa Abraham? Raja yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah, ya kan ya? Raja di Yaman, Abraham. Kenapa? Karena dia iri. Kok orang pada ke Ka'bah, pada
bisnisnya makin hari hebat di Ka'bah itu, ekonominya sebagainya. Orang kok pada ke Mekah, kenapa nggak ke Yaman? Lalu Abraha ini membuat seperti Ka'bah, kotak seperti Ka'bah, nggak ada yang datang, nggak ada yang berkunjung. Wah, kalau begitu nih, ini gara-gara Ka'bah nih. Lalu dia punya pasukan gajah. Zaman itu kalau disebut gajah kayak sekarang tuh tank atau apa, pesawat jet yang hebat-hebat gitu, yang kayak Amerika, kayak kalau sekarang lagi, kalau zaman dulu gajah kan hebat, kalau sekarang mah nggak ada apa-apanya ya gajah. Ya dikalah sama tank kalah, ya kan, sama senjatanya kalah. Zaman dulu tuh hebat, pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu kakek Rasulullah belum ada, belum lahir, kakeknya berdoa kepada Allah di Ka'bah, berdoa kepada Allah, karena satu-satunya atau berapa orang yang masih menyembah Allah itu ya kakeknya. Jadi kalau ada yang mengatakan nih orang Wahabi, kakeknya, ayahnya, ibunya Rasulullah tuh neraka, ini parah banget, ini nggak beradab ini nggak beradab ini. Ada orang Wahabi mengatakan begitu, dia nggak berakhlak. Ngajinya itu cuma satu kitab. Kalau ngaji itu nggak boleh satu kitab. Di Kolbun Salim aja alhamdulillah santrinya udah banyak kitab dipelajari, udah paham semua. Jangan satu kitab, jangan satu guru. Ini bahaya. Memponis ayahnya, istri, ayah, ibunya, nah Rasulullah itu masuk neraka, final katanya. Astagfirullahaladzim. Karena dia memahami hadis, mengatakan hadis itu sahih, hadis sahih. Pemahamannya yang tidak sahih. Itu paman Abu Lahab maksudnya. Bapak Abi itu bukan hanya bapak, tapi juga paman. Itu di Arab itu. Nah, kembali lagi kisah ini, Abraha menyerah dengan pasukan gabah. Maka Allah mengirimkan pasukannya, namanya burung ababil, dengan membawa batu dari neraka Sijil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadil wa arsala alaihim tarran ababil tarmihim bi jawratin min sijil fajalahum asbim makul. Nanti khusus tafsir juz amma. Begitu pula dengan kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan, mengazab dengan cara batu. Jadi dilempari batu, tapi tidak disebutkan dibawa oleh burung ababil, nggak ada burung ababil. Jadi langsung batu itu dari neraka dihujani kepada siapa? Kepada kaum Nabi Lut. Bagaimana tuh? Batu, bukan sembarangan batu, ya. Fasa'a matul munzarin, maka batu itu seburuk-buruknya yang ditimpakan kepada orang-orang yang kaum Nabi Lut yang diberikan peringatan. Allah Akbar, ya kan? Jadi bukan sembarangan batu, Pak. Mungkin kalau zaman sekarang meteor lah atau komet lah gitulah, kira-kira begitu ya. Jadi makhluk Allah perintahkan kepada makhluknya yang namanya meteor, yang namanya komet, kira-kira begitu, untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Gitu. Begitulah. Kan sekarang kan sains, teknologi terbukti kekuasaan Allah itu. Itu seperti peristiwa Isra Mi'raj. Setelah dipelajari dengan sains, teknologi, benar kejadian itu. Atau seperti Lailatul Qadar. Jadi setiap malam akhir Ramadan itu ada cahaya yang luar biasa, dan itu cahaya apa? Ketika ada pesawat yang bisa memoto, pesawat khusus gitu, orang alik gitu, apa namanya, pesawat yang sampai ke bulan, memoto yang ada di bumi di seluruh dunia. Itu yang bercahaya itu ada dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah, kota suci, tanah haram. Ya, itu bukti ternyata benar. Dan juga ternyata ada satu tempat di Indonesia yang bercahaya. Wallahualam, ternyata itu tempat di Depok waktu itu. Orang yang sedang berzikir itu bercahaya. Nah, itulah orang berzikir itu bercahaya. Makanya kenapa kita zikir Qalbun Salim ini disunahkan pakaian putih-putih, ya, sunahnya begitu, jamaah zikir. Karena kita belajar dari almarhum Kiai Haji Muhammad Ibn Ilham.
Makanya santri semuanya ya harus punya baju putih, nggak apa-apa, peci putih, bajunya putih, gamis putih, bawahannya putih, nggak apa-apa. Yang penting putih, jilbabnya putih, bawahannya putih, nggak apa-apa. Yang penting putih, putih semua hari ya. Coba dah rasakan pakai putih-putih zikir, lebih nikmat rasanya dibandingkan pakai baju merah, baju hijau, baju hitam. Ya walaupun nikmat, tapi lebih nikmat. Ya, terasa beda. Seperti yang sudah haji, Pak Haji Ujang, Pak Haji Sanusi di Arafah, kita wukuf, nikmat kan? Itu malah cuma 2 lembar doang. Pakaian ihram, pakaian putih-putih. Ibu-ibunya juga putih-putih, pakaian ihram. Pakaian ihram itu tidak pakai kaos dalam, tidak pakai celana dalam, hanya 2 lapis saja. Itu nikmatnya luar biasa. Masya Allah, ya kan? Dan itulah kedahsyatan ketika kita pakaian putih-putih mempengaruhi. Pertama sunnah Rasulullah, kedua memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab pernah nggak melihat jenazah orang meninggal pakai kain kafan, kainnya warna hitam? Pernah nggak? Ada nggak? Aneh. Kainnya warna merah, baju kain kafannya warna hijau. Kalau ada itu berarti bukan orang Islam. Berarti yang meninggal siapa? Ya orang beda agama kan? Ya kan orang Kristen kan pakai jas, pakai baju, Masya Allah. Ya kan? Pakai jaket, pakai jas, oh bagus banget. Pakai sepatu segala ya. Yang perempuan yang pakai kayak baju pengantin. Iya kan? Iya, pakai kacamata. Ya Allah, itulah orang Kristen. Orang Islam kain kafannya putih-putih, makanya kita belajar zikir akbar itu pakaian putih-putih itu rahasianya. Jadi kalau nggak punya pakaian putih-putih, bawa aja kain kafan. Setuju Pak ya? Ini nanti saya umumkan nih bulan depan, bapak-bapak, ibu-ibu, santri yang tidak pakai baju putih-putih, besok bulan berikutnya zikirnya pakai bawa kain kafan. Insya Allah nggak ada yang datang zikir. Subhanallah. Qulil hamdulillahillazi qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadillazi istafa. Katakanlah ya Muhammad, segala puji hanya milik Allah, wa salamun ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah, allazi istafa, yang Allah telah memilih mereka. Nah, ini unik menarik. Setelah Allah menceritakan kisahnya Nabi Lut alaihissalam, umatnya yang diazab karena melakukan homoseksual, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dengan cara dikirimkan batu dari neraka, dihancurkan kaum Nabi Lut. Setelah itu Allah menjelaskan, katakan ya Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamun, dan keselamatan, kesejahteraan ala ibadi, atas hamba-hambanya Allah. Siapa? Alladzi istafa, yang Allah telah memilih mereka. Siapa itu? Nabi Lut, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi, termasuk apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat ini dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 180, 182, dan kita selalu membaca setelah kita berdoa. Apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah Tuhanmu, rabbil izzati, dialah Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan, keperkasaan, amma yasifun, dari apa yang mereka katakan, wassalamun, dan kesejahteraan, alal mursalin, kepada para rasul, walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu kan? Jadi Allah menjelaskan bahwa Allah, segala puji itu hanya milik Allah. Allah telah memilih hamba-hambanya dengan ujian masing-masing. Ujian Nabi Nuh anaknya, ujian Nabi Ibrahim ayahnya, ujian Nabi Lut istrinya,
ujian Nabi kita pamannya. Artinya ujian itu bisa ke keluarga kita sendiri, dan kita juga ngalamin semua. Nih, Habib ngalamin ujian, Ustadz ngalamin ujian dari anak pesantren sakit dan sebagainya. Kadang-kadang berat, ya kan? Tapi yakin kalau orang pesantren rezekinya Allah kasih lewat jalannya. Makanya harus yakin kamu di sini. Udah ditinggal di sini, Allah pilih ini santri ini. Tinggal di kolbun udah dipilih, yakin. Kenapa nggak ngaji, nggak tahajud, nggak kerja bakti, dendanya 10.000? Supaya mau melakukan, supaya ngaji terus, supaya ngajar ngaji terus, supaya jadi orang soleh begitu. Kalau nggak didenda kan susah nanti. Berat 10.000, orang bayaran cuma 50.000 di sini. Coba di pesantren-pesantren lain, bayarannya jutaan, ya kan ya? Nanti 10.000 itu, na'udzubillah, Nabi nggak ngambil spesial pun, yang 50.000 juga enggak. Buat apa? Bayar listrik, bayar operasional. Kalau listrik putus, itu putus tuh. Di kamar mandi udah putus lagi bahaya ya, belum dibeliin karena duitnya nggak ada. Macam-macam kebutuhan kita, beli air, beli roti. Ya, makanya saldo selalu nol, bukan nol, minus. Jadi kalau pengen tahu tuh zikir akbar tuh, itu selalu minus, bukan nol. Bahkan memang minimal saya itu pengen saldo nol, tapi kita saldo selalu minus, ya, bukan nol. Tapi Allah kasih, ada lagi yang datang, ada lagi yang infak, ada lagi terus, gitu kan. Makanya ambisinya kuat. Ya, setiap bulan zikir akbar, ngundang ustaz. Coba ada ngundang ustaz. Siapa yang mau joker tuh? Coba Bapak undang, telepon manajemennya. Minimal segini, minimal segini bayar. Ustaz sih tinggal telepon doang. Ya Ustaz, waduh, guru undang datang dan gue dah. Langsung. Kita sih enggak segitu. Insya Allah gampang lah ya. Cincai dah sesama Ustaz ya. Tapi coba tanya ke Ustaz Saripudin. Ya, tanya aja kalau nggak percaya. Tanya ke beliau, amplop yang paling gede pengajian rutin di Domek dari mana? Coba tanya. Di Domek paling gede di mana? Pasti dari Kolbun Sari. Kalau nggak percaya tanya aja. Kenapa? Ingin membahagiakan para guru. Walaupun teman sendiri, tetap kita kasih yang terbaik. Dari mana? Dari infak bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan dari saya nggak punya duit. Ya. Jadi kita muterin duit terus gitu ya. Ya itu, uang umat untuk umat. Jangan sampai uang disimpan puluhan juta nggak dipakai untuk umat, salah besar gitu ya. Itu diantara penyebabnya habis sekarang di sini di Kolbun Salim tidak diatobah lagi. Banyak penyebabnya diantaranya itu. Allahu khairun amma yusyrikun. Allah lah. Apakah Allah? Nah ini bentuk istifham nih. Apakah Allah khairun itu lebih baik amma yusyrikun, atau mereka yang sekutukan selama ini? Ini bentuknya istifham, bentuknya pertanyaan, jawabannya pasti Allah lebih baik. Pasti Allah lebih baik dari apa yang mereka sekutukan. Siapa ini? Ini ayat 59 ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya kita ini. Jadi selama ini kan orang melakukan perbuatan syirik. Kalau zaman Nabi menyembahnya patung, berhala. Kalau zaman sekarang menyembahnya apa? Harta, jabatan, pujian, penghargaan, keluarga, apa tuh? Terus sampai pergi gelap pulang gelap, yang dicari apa? Dunia. Padahal nggak dibawa dunia kan? Yang dibawa apa? Cuma kain kafan doang. Itu pun habis dimakan ular. Ular ini juga habis dimakan. Ya, makin gemuk kita habis, makin gembira itu cacing. Makin kurus juga kasihan cacing makan apa? Makanya jangan gemuk-gemuk, jangan kurus-kurus, kasihan cacing. Ya, kita hidup kembali ke Allah. Jangan sampai ketika kita dimakan oleh cacing, akhirnya nggak punya apa-apa. Supaya punya apa-apa, semangat ibadah, semangat beramal jariah, semangat berbuat baik setiap hari. Insya Allah ketika di alam kubur ada yang nemenin. Siapa nemeninnya? Wanita cantik. Bingung, cantik amat ini.
lebih cantik dari bini gua di dunia. Ternyata tahajud kita, ternyata baca Quran kita, ternyata sedekah kita, ternyata perbuatan baik kita itu jadi cantik. Seperti tidur pengantin, matinya baru sejam, udah kiamat. Cepat amat, padahal tidurnya 1000 tahun. Kenapa bisa cepat? Allah yang membuat waktu. Orang yang beriman di alam kubur cepat. Sedangkan kita hidup sampai tahun 2000 misalnya. Ini tahun 3000 udah nggak ada kita nih. Kira-kira tahun 3000 ada nggak di kamu nih? Jangankan saya, santri juga udah jadi awam, udah jadi tanah. Tahun 3000, ya tahun 3000 nggak ada kan? Ya nggak ada. Ada yang umurnya 1000 tahun ada? Nggak ada. Iya, ada kelima ulama umurnya 1000 tahun. Jadi apa dia udah? Allah. 60 ayat 60 insyaallah. Amman khalaqas samawati wal ardh wa anzala lakum minas samai ma'an fa'ambasna bihi hadaiqa wa zata bahjah. Nanti santri belajar ya, nanti ajarin Bang Iwan, santri mempelajari bagaimana ciri-ciri bikin YouTube yang bagus. Diajarin ya. Jadi jangan abang terus jadi andalan, kasihan abang. Tapi kalau abang ikhlas terus alhamdulillah. Diajarin ya. Jadi kita itu sekarang dakwahnya bukan hanya di sini, tapi dakwahnya di YouTube, di Instagram, di TikTok, di macam-macam. Gitu ya, insya Allah nanti supaya ilmunya manfaat. Gitu ya. Amman khalaqas samawati wal ardh ayat 60. Atau siapakah yang dia telah menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama, dan dia telah menurunkan untuk kalian dari langit ma'an air hujan. Pambaslah, lalu kami Allah tumbuhkan bihi dengan air hujan itu hadaik kebun-kebun jata bahjah yang mempunyai pemandangan yang indah. Ingat bahjah, ingat siapa ya? Buya Yahya. Masya Allah, ini orang ini luar biasa nih. Umurnya masih di bawah saya, tapi pesantren ya Pak, Masya Allah. Di Cirebon, di Cianjur, Indramayu, Majalengka. Udah berapa pesantren dia? Pesantren ini bukan kecil Pak, ribuan santri. Itu pesantrennya berapa hektar? Masya Allah, luar biasa. Ustadz, bukan Ustadz, udah profesor ya, Profesor Dokter Buya Yahya. Sama dengan sama Agim, sama siapa? Sama Ustadz Abdul Sor, Profesor Ustadz Buya Yahya. Masya Allah, tawadhu. Mudah-mudahan nanti Kolbun Salim Ihsan mengundang beliau ya, insya Allah. Pokoknya insya Allah ada ustadz-ustadz yang terkenal. Saya itu bertekad nanti ada Ustadz Abdul Somad, Agi, Buya Yahya, semuanya akan kita undang. Ya, insya Allah dengan kekuasaan Allah. Minta dari mana Ustaz? Dari Allah. Allah yang punya duit kok ya. Insya Allah, yakin insya Allah. Karena bertahap. Minimal sebulan sekali. Ustadz itu beda-beda. Ya kan ya? Beda-beda kan? 2 tahun kamu ikut zikir santri ini jamaah ini pasti beda lagi ya. Itu karunia Allah. Padahal maklumnya minimal ada 1 juta, ada yang itu. Pemasukan kemarin 1 juta berapa? 65.000 infak untuk ustadznya 1 juta, tinggal 65.000. Nasi TO berapa? Gorengan berapa? Nambah lagi kan buat santri, beli lagi kan yang bantuin Abi, nambah lagi. Ya nggak apa-apa lah. Allah kasih nanti rezeki dari arah yang ini juga. Ini kan orang ada yang bertanyakan, Ustaz enak tuh setiap zikir dapatnya banyak. Alhamdulillah kayak di Azikro dapatnya 300 juta. Kapan nanti kali ya, insya Allah. Jadi bahjah itu artinya pemandangan yang indah. Nabi Yahya menamakan bahjah. Allah lah, ini kan betul pertanyaan. Siapa tuh yang menciptakan langit dan bumi? Siapa tuh yang menurunkan air hujan? Siapa tuh yang menumbuhkan kebun-kebun yang ada pemandangan? Siapa itu? Allah. Ini kan bentuk pertanyaan, jawabannya Allah. Maka lakum antum itu syajarah. Tidak akan mampu kalian menumbuhkan pohon-pohon, nggak akan mampu. Abilahum Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Apa adakah Tuhan bersama Allah? Enggak ada, hanya Allah satu-satunya. Lam yalid
walam yulad, qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Hanya Allah yang menciptakan itu. Hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Hanya Allah yang menumbuhkan pepohonan. Bal hum qaumun yaqilun. Tetapi mereka adalah kaum yang menyimpang. Siapa ini? Orang-orang kafir yang menyimpang, yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. 61. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahri haziza. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? Dia telah menjadikan celah-celahnya bumi sungai-sungai. Dia menjadikan untuk bumi gunung-gunung, dan dialah Allah menjadikan di antara lautan hajizah, pemisah. Hajizah ini terbukti sekarang. Jadi laut itu Pak terbelah dua, yang kanan atau kiri asin, yang sebelahnya tawar. Itu terbukti. Coba aja lihat di YouTube, coba lihat di Google, ada laut yang kanan asin, yang kanan tawar, dan itu nggak bercampur. Itu Allah memisahkan tuh. Hajizah terbukti sekarang ada, ketemu. Di mana tuh Hajizah? Daerah mana tuh? Coba di India. Ada yang tahu? Laut yang satu asin, yang satu tawar, ada laut. Di daerah mana? Daerah mana? Negara mana? Hah? Di mana? Hah? Yang satu asin, yang satu tawar. Ada pemisahnya. Nah, cari dulu, cari lagi, cari di Google ya, cari di Mbah Google ya. Hajizah. A'ilahu Allah, apakah ada Tuhan bersama Allah yang menciptakan itu? Bal aksum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak sadar, tidak mengetahui bahwa Allah menciptakan segala-galanya. Dikit lagi ya, suruh dikit lagi. 62. Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yaksifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Atau siapakah yang mengabulkan semua doa-doa yang punya kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah? Siapakah yang dia menghilangkan segala kesulitan, kesusahan, miskin, sakit? Siapakah yang menyembuhkan? Wa ja'alukum khalaqal ardi, dan dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi. A'ilahu Allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Apa maksudnya? Ini tauhid nih, pelajaran akidah. Siapa sih yang menjawab doa? Allah. Siapa sih yang menghilangkan kesusahan? Allah. Jadi kita itu harus yakin, ud'uni astajib lakum, berdoa pasti aku kabulkan. Pengen kaya, minta sama Allah. Pengen ilmu, minta sama Allah. Pengen jabatan, minta sama Allah. Pengen istri, minta sama Allah. Pengen anak soleh-solehah, minta sama Allah. Pengen santri jadi orang yang sukses di akhirat, minta sama Allah ya. Pengen jamaahnya berkah, minta sama Allah ya. Makanya ustadz ini harus lebih istiqomah lagi diberikan jamaah, diberikan santri, karena kalau nggak istiqomah hancur Pak ini pesantren. Ini kan sudah amanah dari umat. Allah nakdirkan kita di sini walaupun kecil, hanya 250 meter punya pesantren. Mudah-mudahan setelah ini Allah kasih 250 hektar gitu kan ya. Itu nggak ada yang mustahil, yang penting yakin. Cuma kadang-kadang nih keyakinan itu berkurang. Kenapa? Karena masih cinta dunia. Nauzubillah. Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Allah menciptakan, Allah yang mengabulkan, Allah menghilangkan kesusahan, Allah yang menyembuhkan penyakit ya. Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah. Ma ilahu ma Allah qalilan ma tazakkarun. Terakhir, sudah suruh ya? Sudah suruh belum? Haji sudah suruh belum? Belum. Satu ayat lagi ya. Amma yahdikum fil zulumatil bari wal bahri. Siapakah yang memberikan hidayah, petunjuk di kegelapan daratan, lautan? Wa may yursilir riyaha busran baina yaday rahmati. Siapakah yang mengirimkan angin sebagai berita sebelum datangnya rahmat Allah? Allah lah yang memberikan hidayah. Udah. A'ilahu Allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Ta'ala Muhammad yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat yang kita baca hari ini An-Naml
56 sampai 63 kita bisa ambil ibrah. Kesimpulan pertama yang kita simpulkan adalah kisah Nabi Lut menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai ada orang seperti umatnya Nabi Lut, jangan sampai melakukan homoseksual dan lesbian, karena perbuatan itu perbuatan sangat keji, sangat kotor, dan dilaknat Allah dunia dan akhirat. Kedua kesimpulannya, Allah selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, tapi istrinya Allah tidak selamatkan. Kenapa? Karena dia kafir, dia membantah apa yang disampaikan Nabi Lut. Ketiga kesimpulannya, Allah memilih para nabi sebagai utusan Allah. Ya, jangan sekali-kali kita memusuhkan Allah. Keempat kesimpulannya, semuanya bentuk pertanyaan ini menandakan hanya Allah lah yang menciptakan langit bumi, hanya Allah yang bisa memberikan hujan, hanya Allah yang memberikan tanam-tanaman, yang menumbuhkan tanaman, hanya Allah yang membuat kita sungai-sungai, menjadikan ada lautan, ada terbelah lautan, hanya Allah yang menjawab semua doa, hanya Allah yang menjawab yang punya kesulitan, hutang, yang miskin, yang susah, hanya Allah yang menghilangkannya, hanya Allah yang memberikan petunjuk, hanya Allah yang mengirimkan angin sebagai tanda rahmat Allah. Karena itulah ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Rabu depan surah An-Naml ayat 64.